Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk video kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi mata pelajaran IPS kelas 9 bab 3 semester 2. Ini adalah sub pembahasannya bagian B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik itu diharapkan bisa menjelaskan pengertian tentang ekonomi kreatif. Nah, pembahasan yang pertama, konsep ekonomi kreatif. Bagaimana sih konsepnya? Nah, pada kelas 7 kalian telah belajar tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Lalu bagaimana peran kreativitas dalam kehidupan ekonomi di Indonesia? Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif sebuah tindakan. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Seorang wirausahawan tidak hanya mampu membuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun berupa karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi, jumlah penduduk yang banyak, dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Lalu, kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah sebagai fondasi untuk tumbuhnya industri kreatif. Keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif, yakni dengan munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, mode, film, video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Ke-14 lingkup industri kreatif dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ke-14 lingkup industri kreatif dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan. Ini komunikasi suatu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Misalnya, riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan kampanye relasi publik. Selain itu, tampilan periklanan di media cetak, surat kabar dan majalah, dan elektronik, televisi dan radio, pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan media sejenis lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang termasuk ke dalam jenis periklanan. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai dengan level mikro. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, atau mobile dan film.
Yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya. Yang kelima, desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi, desain grafis, desain interior, desain produksi, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produk kemasan dan jasa pengepakan. Yang keenam, fashion. Fashion, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Produksi pakaian mode dan aksesorisnya serta produk berikut distribusi produk fashion. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing, film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Yang kedelapan, permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Yang kesembilan, musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi produksi, dan distribusi dari rekaman suara. Yang kesepuluh, seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnis, desain, dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, serta tata pencahayaan. 11 adalah penerbitan dan percetakan. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor, berita, dan pencari berita. Yang ke-12, layanan komputer dan perangkat lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur peranti lunak dan desain prasarana peranti lunak dan peranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Yang ke-13, televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha, kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti games, quiz, reality show, dan infotainment. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio termasuk kegiatan stasiun reality atau pemancar, siaran radio dan televisi. Yang terakhir yaitu riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah melakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan dunia. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain sebagai berikut. Contohnya di Bandung misalnya Heartfest, Braga Festival, di Jakarta misalnya Festival Kota Tua, PRJ, Jack Jazz, Z-Fest. Terus juga yang selanjutnya Surakarta misalnya Solo Batik,
Karnival Pasar Windu Jenar. Yogyakarta misalnya Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten, Biennale. Jember misalnya Jember Fashion Carnaval. Bali misalnya Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival itu ya. Dan ada di Lampung misalnya Huay Kambas Festival, dan Palembang misalnya Festival Musik. Yang kedua, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Bagaimana upaya yang dilakukan dengan sistem ekonomi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Nah, sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintahan. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektual atau HQ-nya antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Yang terakhir, yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia PPKI. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif. Lalu wahana kreatif. Terus juga peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Lalu fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Kegiatan fasilitas ekonomi yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur di Indonesia. Yang terakhir yaitu penciptaan Indonesia lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.